amil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wantazir fihi amrallahi fa in ada ila ma kana alaihi minal khairi ada lahu illa fala khaira fi suhbati man la khaira fihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang bagaimana pentingnya kita bergaul kepada orang yang baik. Karena pada 2 minggu yang lalu dijelaskan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad bahwa kalau kita ingin menilai seseorang itu kita nggak perlu menilai orangnya langsung, tetapi tolong dinilai siapa temennya, siapa yang selalu bergaul dengan dia. Ketika seseorang sudah bergaul dengan orang yang solih, dengan orang yang baik, ya insya Allah orang itu baik. Ya, jadi begitu penilaiannya. Tapi kalau orang itu teman-temannya orang yang tidak baik, ya nggak ada orang-orang solih, nggak ada orang zuhud, nggak ada orang alim, berarti orang itu nilainya nggak baik. Jadi kita nggak perlu menilai orangnya langsung, tapi lihat bergaulnya sama siapa. Nah, ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa bergaul itu sangat penting. Ya, jadi lingkungan itu sangat menentukan. Lebih-lebih kita sebagai seseorang yang belum punya pegangan sandaran yang kuat, ya itu pergaulan sangat penting, karena pergaulan itu bisa mempengaruhi seseorang. Karakter seseorang itu bisa dipengaruhi dengan pergaulan seseorang itu kepada orang lain. Nah, beda kalau orang yang udah pengalamannya kuat, ya insya Allah dia udah mulain ya menanamkan pergaulan yang lebih luas. Kadang-kadang dia tidak terbatas bergaul pada orang-orang baik, kadang-kadang dia juga bergaul kepada orang-orang lain, tapi tujuannya tidak lain, ingin membuat perubahan buat orang lain. Nah, itu kalau yang imannya udah kuat, yang udah mantap, itu bisa saja. Tapi dasar-dasar pijakan tetap, ya seseorang itu perlu bergaul dengan orang baik. Kenapa? Karena pergaulan sangat menentukan dan bisa mewarnai kehidupan orang tersebut. Nah, makanya Nabi bilang ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, itu jadi kita disuruh bergaul, tapi bergaul dengan cara bagaimana? Dengan cara al-akhlakul karimah. Nah, disinilah makanya pengarang kita melanjutkan nih, ya dengan redaksinya wantazir bihi amrallah. Coba perhatiin, tunggu dulu di dalamnya itu terkait tentang urusan Allah. Fa in ada ila ma kana alaihi minal khairi, kalau memang dia sudah kembali kepada sesuatu yang memang itu nilainya, kebaikannya kembali kepada dia, ada lahu, maka boleh dia kembali lagi bergaul kepada orang tersebut. Jadi ketika seseorang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kasih nasihat, ya kasih rasa takut. Nah, kalau seandainya tidak ada manfaatnya sama sekali, ya silahkan boleh berpaling, tapi tetap terus jangan berputus asa. Kasih lagi nasihat-nasihat terkait tentang urusan-urusan Allah. Nah, kalau memang ada perubahan dalam diri orang tersebut, ya menjadi baik, nah kita boleh kembali nemenin lagi, kita boleh kembali bergaul lagi dengan orang tersebut. Tapi di sini dibilang lagi wa illa, kalau seandainya udah tetap susah, kita nasihatin, kita ajak ya musyawarah, diskusi, tapi tetap aja mereka itu nggak balik lagi kepada masalah-masalah Allah Subhanahu wa taala. Fala khaira fi suhbati man la khaira fihi, maka tidak punya nilai kebaikan bergaul dengan orang yang tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Jadi lebih bagus kita ya a'rid, berpaling dari orang tersebut. Karena kita udah kasih nasihat, kita udah diskusi, kita udah saling musyawarah, tetapi
sikap dan perbuatannya tetap menunjukkan nilai-nilai yang tidak baik, sehingga terakhir lebih bagus kita tinggalkan ya pergaulan yang model begitu, karena enggak ada nilai-nilai kebaikannya. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jangan sampai kita terjerumus malah nanti kita yang diwarnai dengan kehidupan mereka. Jangan sampai kita ternoda ya itu dengan kehidupan mereka. Ya, ini penting sekali. Makanya ya seorang anak begitu kata Nabi, "Min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Jadi lingkungan pergaulan sangat menentukan anak-anak kita, karena anak kita itu masih mencari identitas, saya mau kemana ya begitu, sehingga dia perlu ya pengakuan. Nah kalau lingkungannya yang tidak baik, nanti dia terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik ya. Makanya bisa aja ini anak dijadikan Yahudi, ini anak bisa dijadikan Nasrani, ini anak bisa dijadikan Majusi, atau memang ini anak tetap dalam karakter baiknya, yaitu apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu tergantung lingkungan. Keluarga termasuk lingkungan. Ya, lingkungan yang terbaik ya yang pertama kan keluarga. Makanya anak kalau udah biasa di lingkungan keluarga yang baik, itu udah nggak masalah. Nah, seperti itu nanti sekolah. Nah, ternyata yang lebih banyak menentukan bukan di keluarga, bukan di sekolah, di tempat lingkungan dia bermain, di mana dia bergaul ya, bermainnya, di mana dia bergaulnya. Nah, seperti itu. Ya, inilah yang penting sekali yang harus diperhatiin. Ya, jadi kalau nggak ada nilai-nilai kebaikan dalam pergaulan tersebut, lebih bagus tinggalkan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, kalau seandainya engkau katakan alladziyan bagi lil insani, bagi yang sebaiknya bagi manusia, wa yata'ayyanu alaihi bugdu ahlil ma'asi, dan tertentu atasnya untuk tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, wa mujanabatuhum, dan menjauhkan mereka, wa tarkul mu'asyarati wal mukhalatati, tinggalkan bergaul ya lahum kepada mereka, wa ma'adzalika, bersama itu juga fal insanu ma'murun bin nasihati lil muslimin, maka manusia diperintahkan tetap untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin umuman, secara umum. Jadi di samping kita juga harus menjauhkan ya kepada orang-orang yang tidak baik, karena memang kita bergaul lillah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah, bukan karena orangnya kita cinta dan kita benci, tetapi karena sikap dan pribadinya. Ya, kita mencintai dia karena dia orang baik, kita membenci dia karena dia orang tidak baik. Ya, sikapnya, bukan karena ya manusianya. Nah, walaupun begitu kita tetap punya kewajiban untuk saling memberikan nasihat. Ya, begitu, sebab kata Nabi ad-dinun nasihah, agama itu isinya nasihat. Ya, jadi kalau kita ya ngelihat di satu perkumpulan ya ada yang tidak baik, ya sebenarnya kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Untuk menyampaikan nasihat di situ. Sebab agama isinya nasihat. Tapi kalau kita udah sampaikan dia tetap saja membandel, lebih bagus kita tinggalkan. Jangan sampai kita malah ikut bergaul di situ. Ya, tapi kita jangan langsung ya ninggalin aja, tetap punya ma'murun bin nasihah. Kita diperintahkan untuk memberikan nasihat-nasihat. Ini yang dikatakan dakwah, itu penting. Ya, buat kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan fal insanu ma'murun bin nasihati lil muslimina umuman. Jadi manusia tetap diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada orang Islam secara umum. Wa yad'u, ya, dan mengajak ahlas syarri, kepada orang yang melakukan kejahatan, wal maksiati, dan melakukan kemaksiatan, diajak kemana? Ilal khairi, kepada kebaikan, wa ta'ati, dan ketaatan. Tetap Bapak
ibu saudara, kita punya kewajiban memberikan nasihat yang isi nasihatnya apa? Ngajak kepada mereka untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, tetap itu. Fa'aqulu, maka aku berkata, al-amru kadzalika, maka urusan itu seperti itu. Walakinin nasihatu, akan tetapi nasihat, wa da'watu ilal khairi, dan ngajak kepada kebaikan, la taqtadi mu'asyaratan wa mukhalatatan, itu tidak menuntut kepada dia harus bergaul dan ya ikut serta dalam lingkungan mereka. Ya, jadi kita bukan berarti harus nyampur sama dia. Memberikan nasihat kan sewaktu-waktu aja. Ya, tidak mesti kita harus ikut bergaul dengan mereka. Bal iza laqiyahum, akan tetapi saat-saat ya dia bertemu dengan mereka, ya di waktu-waktu tertentu ketika dia bertemu dengan mereka orang-orang yang ahli maksiat, disitu kesempatan buat dia berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat dan mengajak kepada kebaikan. Dan itu enggak mesti dia harus apa? Harus bergaul di lingkungan tersebut. Wara'a lin nasihati, dan dia bisa melihat untuk memberikan nasihat, wa da'wati ilal khairi, dan mengajak kepada kebaikan, maudi'an fihim, akan satu tempat pada mereka, fa'ala dzalika ma'ahum, maka dia harus melakukan itu bersama mereka. Wa in qasadahum bidzalika, kalau dia sudah punya maksud terhadap mereka seperti itu, wa kana min ahlihi, dan adalah dia dari ahlinya, ila amakinihim, kepada tempat-tempat mereka, min ghairi muasyaratin wala mukhalatatin, tanpa dia harus bergaul dan ikut campur dalam lingkungannya. Bahwa aidan ma'murun bihi, maka itu tetap diperintahkan, wa mandubun bihi, dan dianjurkan untuknya, min ahli, daripada ahlinya. Jadi enggak mesti kita harus bergaul dengan mereka. Kita ingin berdakwah kepada orang-orang yang ahli maksiat, enggak mesti kita menjadi orang maksiat dulu, gitu. Enggak mesti kita hidup di lingkungan mereka dulu, karena dakwah enggak mesti tiap hari, sewaktu-waktu. Nah, kapan kita punya kesempatan, ya disitulah kita berdakwah, ngajak kebaikan. Nah, setelah itu kita tinggalkan lagi itu tempat. Jadi enggak mesti kita harus bergaul dengan mereka. Kenapa? Sebab orang kalau belum kuat dan belum mampu, takut terpengaruh. Kita niatnya ingin ngajak mereka melakukan kebaikan, nyatanya akhirnya kita yang diajak sama mereka. Kita inginnya mewarnai mereka, akhirnya kita yang diwarnai oleh mereka. Kenapa? Imannya belum kuat. Ya, makanya kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, enggak mesti kita harus berada di lingkungan mereka, karena dakwah ngajak kebaikan itu sewaktu-waktu saja, enggak mesti harus bergaul setiap hari dengan mereka. Beda dengan ikan, Pak. Kalau ikan di dalam laut udah kuat, dia hidup di laut, tetap enggak akan asin tuh ikan. Ya coba lihat dah, itu kan air laut asin, tapi ikan-ikan yang ada di dalam laut asin enggak? Tidak. Jadi ikan enggak terpengaruh dengan lingkungannya. Ya, kalau ikan asin bukan karena dia hidup di air laut, tapi emang mati udah kagak bisa ngapa-ngapain, diasinin. Ya, kalau udah mati diasinin ya bisa. Ya, tapi waktu hidup nggak akan asin karena dia tidak terpengaruh. Ya, begitu. Makanya jadilah kita hidup seperti ikan, walaupun di tempat yang asin tapi dia tetap tidak asin. Ya, itu begitu. Jadi kita tuh jangan sampai diwarnai sama orang-orang yang tidak baik. Mestinya kita yang berusaha mewarnai mereka. Tapi kalau seandainya kita belum mampu, jangan coba-coba Bapak Saudara. Ya, Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan lebih bagus kita jangan turut ya di lingkungan tersebut. Tapi kalau punya niat ingin berdakwah sewaktu-waktu, karena tidak mesti setiap hari kita harus di situ, enggak mesti tiap hari kita berada di situ.
tapi dakwah dan ngajak kebaikan sewaktu-waktu saja, sehingga tetap kita tidak terpengaruh dengan pergaulan mereka ya. Wah, apalagi kalau yang model-model lingkungan bandar judi, narkoba, itu hati-hati. Jangan kita punya niat baik ya, ingin ngajak mereka untuk insaf, akhirnya kita ya di lingkungannya ya pertama-tama kita ikut mereka ngisep juga ya, ketagihan ntar ya repot. Nah jangan, jadi kita juga harus tahu jaga benar diri kita tuh. Pokoknya kayak ikan, walaupun di lingkungan air laut tapi dia nggak akan asin, kecuali kalau udah mati diasinin ya, mati aja kagak asin ikan, kecuali ikan itu diapain, diasinin, jadilah ikannya asin. Selama tidak diasinin ya, dia walaupun udah mati di laut tetap tidak asin ya. Itu hebatnya ikan ya. Jadi ini filosofi yang sangat baik yang harus kita contoh ya, seperti itu. Wapi mahallihi, dan pada tempatnya, fa'lam zalika, maka ketahuilah itu, wala yalbasu alaika syaitanu, dan tidaklah kamu itu nanti bisa dipengaruhi oleh setan. Fa innas sabila wadihun, karena jalan itu sangat jelas. Wal haqqu ghairu mutalabbisin bil batili, sementara kebenaran tidak mungkin dicampur adukkan dengan kebatilan. Summa'lam, kemudian ketahuilah, annahu yanbaghi laka, sesungguhnya baik bagi kamu, iza qasadta suhbata ahadin wa musadaqatihi, apabila kamu punya maksud untuk bergaul dan berteman kepada seseorang, liyakuna jalisan wa anisan wa muawinan ala umuri akhiratika, agar ya orang yang kamu temenin itu menjadi teman pergaulan kamu, menjadi tenang dan menjadi penolong atas urusan akhirat kamu, wa dunyaka, dan urusan dunia kamu. Antuqaddima qabla aqdis suhbati, maka kamu harus majukan sebelum terjadi ikatan persahabatan, wakhtiyariha, dan sebelum memilih ya persahabatan tersebut, husnan nadri wal ikhtiyari, benar-benar dengan pemikiran yang baik dan pilihan yang baik, wat tabtishi, dan benar-benar meneliti, mengawasi, an ahwali man turidu, terhadap kondisi orang yang kau ingin antas habahu, untuk kamu jadikan teman, wa tattakhizahu shadiqan, dan kemudian kamu jadikan sebagai sahabat. Tuh, jadi kata Al Habib Anwar Al Haddad, sebaiknya kita nih kalau ingin punya satu teman ya, kita jadikan sebagai jalis kita, sebagai teman duduk kita, sebagai anis. Anis itu artinya ya yang memberikan kedamaian kepada kita, tuh anis ya. Makanya Bang Anis itu selalu memberikan kedamaian. Nah begitu, sesuai dengan artinya ya, dari kata-katanya, dari omongannya. Nah begitu, itu kita kalau ingin menjadikan anis teman kita, ingin menjadikan sebagai anisan ya, jadi tenang hidup kita. Dan muawinan, kita ingin menjadikan seorang itu menjadi penolong kita baik di akhirat maupun di dunia, maka sebelum kita melakukan persahabatan harus kita pilih benar-benar, kita awasi benar-benar, kita teliti, ini kira-kira dia nih benar enggak nih ya, kita pengen jadiin sahabat, kira-kira nih dia benar enggak kita ingin jadikan sodik. Nah kalau kita udah teliti benar, silahkan, oh ini alhamdulillah ini menjadi teman duduk saya, jalis saya, anis saya, dan menjadi muawin, menjadi penolong saya dunia akhirat. Silakan dah Bapak Saudara, itu teman yang begitu tuh melebihi daripada saudara, Bapak Saudara. Begitu. Ada orang cerita, orang-orang tua yang udah punya pengalaman dalam bergaul, Ustaz, saya punya teman udah begitu dekatnya sampai dompetnya sama dompet saya udah sama dah. Tuh, begitu dah. Udah dompetnya dompet saya, dompet dia dompet saya, dompet saya dompet dia. Nah begitu. Kan ada teman yang perhitungan banget,
ya makan giran bayar pada poro-poro ya. Nah itu jangan. Ada orang punya teman giran makan semuanya ngeluarin dompet ya, ngeluarin doang ya, enggak semuanya pengen bayar, udah saya aja yang bayar, sampai pemilik ya restoran bingung, ini duit siapa yang saya pakai, yang satu mau bayar. Ada teman rokok aja pelit banget ya, rokok ada di kantong, rokok orang mulu yang diambil ya, rokoknya ya kagak bisa habis tuh. Ada temen tuh kelihatan dia punya rokok semuanya keluarin, rokok semuanya kumpul. Tapi ada tuh ya rokok mah ada di kantong ya, dia kagak keluarin, yang ini aja habis dah tuh yang lain. Nah itu kita bisa lihat begitu. Jadi temen kalau yang baik katanya dompet saya dompetnya, dompet dia dompet saya, itu sampai begitu. Masya Allah ya. Jadi orang kalau udah benar-benar teman setia begitu Bapak Saudara ya, udah melebihi daripada saudara. Kenapa? Karena memang dia ngawasin terus, neliti sebelum dia bergaul nih, kira-kira siapa sih orang yang pantas ya saya cari sebagai teman pergaulan saya. Sebab ada orang yang temen itu sekedar dia lagi kaya, lagi punya duit banyak banget, temennya tiap hari disamper aja. Kemarin obyekannya habis gol ya, ngobek habis gol, banyak temennya dah tuh, tiap hari ada aja yang nyamper, ngopi yuk ya, seminggu sebulan duitnya udah habis, nggak ada lagi yang datang ya. Ada yang begitu ya. Nah itu yang begitu, jangan Pak ya, ini mah temen nyusahin doang ini. Nah begitu. Nah Bapak mungkin udah lebih berpengalaman dah, yang udah puluhan tahun bergaul, Bapak bisa menilai ya, memang itu arti persahabatan begitu ya. Susah bersama, seneng bersama, bukan susah ya ditinggal, seneng sama-sama, tidak. Dan itu Bapak mungkin sudah mengalami ya pergaulan seperti itu. Dan ini yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad ketika kita ingin menjadikan seorang sodik, jadilah dia sebagai apa? Sebagai mu'nis, sebagai mu'awin ya, bukan hanya sekedar teman, tetapi dia bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan hati kita, bahkan dia bisa menolong dunia dan akhirat kita. Tuh, urusan di dunia, urusan di akhirat masih ditolongin sama teman. Sebab almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi, seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Jadi teman yang baik itu bisa menolong ya orang yang nanti tidak baik di akhirat. Tuh, dia ditanya, kamu punya amalan apa? Ini enggak punya, tapi dibilang saya punya teman, temannya orang baik, orang soleh. Siapa? Si A. Akhirnya bisa si A menolong dia. Tuh, itu baru punya teman doang. Masya Allah. Jadi dunia akhirat itu menjadi ya keberuntungan buat dia. Fa in kana yasluhu zalika suhbatuhu, kalau seandainya memang itu setelah dinilai-nilai ini kayaknya bagus untuk dijadikan persahabatan, silahkan pilih ya. Wa illa, kalau seandainya tidak, tarokta, lebih bagus kau tinggalkan. Jadi setelah dipilih-pilih, diseleksi ya, ini teman saya ya, teman saya, silahkan itu bersahabat dengan orang tersebut, insya Allah ya dia sebagai penolong dunia dan akhirat. Tapi kalau enggak begitu, tinggalkan. Falaisa kullu ahadin yaslu li suhbati, maka tidak setiap orang pantas untuk dijadikan bersahabat, wal muasyarah, dan bergaul. Itu begitu kata Al-Habib Abdul Haddad, tidak semua orang pantas untuk dijadikan suhbah wal muasyarah. Ada yang sekedar aja ya, tapi ada juga yang dijadikan sebagai suhbah dan muasyarah ya, dunia dan akhirat. Warubba suhbatin, dan berapa banyak persahabatan lam tataqaddam hal khiyarah, yang memang tidak didahului oleh seleksi dan pilihan, wa husnun nazri, dan pandangan yang baik, ta'udu wahsatan wa adawatan, akhirnya ini teman menjadi susah dan menjadi musuh. Jangan Bapak Saudara, akhirnya teman menjadi wahsyah
ya hati jadi susah mulu gara-gara dia, ya terus menanamkan rasa adawah, rasa permusuhan fi asra'i waktin, dalam waktu yang begitu cepat, ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Nah mudah-mudahan ya kita semuanya nih sahabat kita, apalagi namanya sahabat di dalam majlis, mudah-mudahan ini sahabat yang senantiasa membawa anisan wa muawinan fi umurid dunya wal akhirah. Ya, kita kalau duduk bersama nih, ini kan teman-teman semuanya, jalis kita. Ya, ini duduknya di tempat yang mulia, insya Allah pergaulan yang mulia, sehingga pergaulan kita bukan hanya pada saat kita di dunia, tapi insya Allah nanti pada saat di akhirat kita masih bisa ketemu, ya. Kenapa? Karena pergaulan kita dilandasi dengan iman, ya, karena cinta kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti baru wa qad qala hujjatul Islam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan di bulan Sopar ini kita udah masuk sekarang tanggal 2, Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala, dan mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga lingkungan kita dari segala bala musibah. Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan nilai-nilai keberkahan. Ya amanal khaifin aminna mimman khaf, ya amanal khaifin sallimna mimman khaf, ya amanal khaifin najjina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla syarri ma ba'da. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.